sejahtera saudara-saudara sekalian. Shalom Jemaat Indonesia Munchen. Puji Tuhan. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan sebuah fakta dalam sejarah. Kita merayakan sebuah realita yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita sampai pada sebuah pengajaran yang sangat penting buat kita sekalian. Sebab kebangkitan bukan cuma mitos. Kebangkitan bukan cuma sesuatu yang sekedar diucapkan orang. Tapi kebangkitan adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Adalah dasar utama daripada iman kita. Yang memberikan kepada kita pengharapan yang sangat besar. Untuk itu saudara, saya mau di hari kebangkitan ini membaca beberapa ayat di Alkitab. Tentu ayat-ayat ini adalah ayat yang saudara dan saya sudah ketahui, terambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi dua ayat ini aja akan kita baca dan berharap ini dapat menginspirasi sesuatu buat kita sekalian. Bahwa kita perlu masuk di dalam pengenalan yang lebih dalam. Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya akan membacakan kepada saudara. Alkitab berkata sebagai berikut. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat-ayat ini tidak hanya muncul begitu saja, dia muncul dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Sebab waktu Paulus menulis surat di Filipi ini, dia ada dalam penjara. Dan sementara dia menulis dalam Filipi secara khususnya pasal 3 ini, dia sedang menceritakan bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai dia. Orang-orang yang kelihatannya merupakan teman-teman pelayanan, tapi mereka rupanya, kalau sudah baca di ayatnya, ada hal-hal bahwa ada orang-orang yang mengkhianati dia. Dia menyebutnya dengan kata yang sangat kasar. Misalnya kalau sudah baca di ayatnya kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat. Ya, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, dia sedang konfrontasi hal tersebut. Bayangkan, dia ada di dalam penjara dalam keadaan seharusnya losing hope, dan dia juga sekarang dalam keadaan di mana dia sedang berhadapan dengan pengkhianatan. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, Paulus punya kerinduan apa coba dalam keadaan yang seperti itu? Seorang rasul yang hebat, seorang rasul yang diurapi oleh Tuhan, seorang rasul yang kemudian mewarnai dunia kekristenan dengan pewahyuan-pewahyuan yang dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan dalam persekutuan dengan penderitaannya. Ya, coba saudara perhatikan tiga hal tersebut, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengapa kuasa kebangkitan sangat penting untuk kita kenali? Ya, nah ini kita perlu ketahui apa yang terjadi waktu Yesus bangkit. Saya akan tunjukkan dulu pada saudara bahwa Yesus bangkit. Itu fakta. Itu bukan cuman isapan jempol. Dia memang bangkit. Karena ditulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Bahwa dia bangkit dan kebangkitannya itu diketahui, disaksikan oleh 500 orang. Mereka mengalami bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mereka melihat kematiannya 3 hari sebelumnya. Mereka melihat bagaimana dia digantung di salib yang sangat keji itu, di mana mereka melihat dia mati dan dia dikuburkan. Tapi mereka ini juga melihat bahwa dia bangkit dan ada dengan mereka. Itu bukan hayalan. Itu bukan sebuah rekayasa. Sebab yang terjadi pada 500 orang sekaligus
di tempat yang berbeda dalam satu kesempatan yang berbeda. Jadi jelas ini bukan sebuah cerita dongeng. Tidak mungkin ada yang berkata, oh itu orang sama-sama kerasukan dan kemudian ada 500 orang bersama-sama. Coba dipikirkan. Faktanya adalah Yesus memang bangkit. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Coba kita akan lihat ayat tersebut. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Alkitab tuliskan kepada kita, ya. Ini kata yang sangat penting buat kita. Dikatakan begini, saya bacakan kepada saudara bahwa ayatnya ketiga 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ayatnya ketiga, ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi dia mati, jelas, itu jelas. Bahwa ia telah dikuburkan, tapi ini, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Itu sudah lihat bahwa faktanya dia memang bangkit. Ya, itu jelas. Kita tidak perlu meragukan tentang hal tersebut. Mungkin mengetahui bahwa dia bangkit itu sudah baik, tetapi ada yang di dalamnya yang Paulus katakan, I want to know more about his personality, but also the resurrection power, atau kuasa kebangkitan. Coba kita lihat lagi di ayat yang tadi kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit? Ini dia. Waktu Yesus bangkit, itulah yang disebut dengan kemenangan daripada iman kita. Karena kebangkitannya dia telah mengalahkan iblis, dosa, dan semua akibatnya. Dia mengalahkan setan, dosa, dan semua akibatnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Sampai di situ dia katakan bahwa kalau kita semua mencapai kebangkitan tersebut, kita semua akan masuk kepada kemenangan yang sejati. Sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, sekarang kami bilang ini kan upah dosa adalah maut. Dan yang paling ditakuti orang adalah kematian. Dikatakan, hai maut, di manakah dosa, di manakah sengatmu? Udah nggak ada lagi. Karena maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Dosa telah dikalahkan. Dan bukan cuma dosa dikalahkan, iblis juga dikalahkan. Dia telah dikalahkan secara total, telak, mutlak, dan tidak dapat dikembalikan lagi. Itu ditulis dengan jelas di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13, 14, dan 15. Coba kita lihat ayat tersebut. Kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13, 14, dan 15. Dia bilang ini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ini dia ini. Dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi pada waktu di kayu salib, semua apa yang dosa kerjakan, semua hutang dosa saudara itu sudah selesai, dihapuskan. Nah, dipaku di kayu salib. Kemudian di ayat 15 berkata ini, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Siapa ini pemerintah dan penguasa?
iblis dan kerajaannya, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemenangan apa itu? Waktu dia bangkit dari kematiannya, dia kemudian mengalahkan iblis, dosa, dan semua akibatnya. Itulah kembali dikatakan di dalam di dalam kitab Kisah 1 Korintus pasalnya yang ke-15 tadi. Saya ingin bacakan pada saudara beberapa ayat di situ. Ditulis dengan jelas. Kalau saudara baca apa yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya 56. Dikatakan gini. Dan sesudah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, itu yang namanya kebangkitan, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana kemenangan itu terjadi? Pada saat dia bangkit dari kematian. Nah saudara, kebangkitan itu betul-betul memberikan fakta baru buat kita. Sekarang terserah pilihan saudara. Ada kemungkinan baru untuk saudara dapat menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan saudara. There is a new possibility by the grace of God. Karena kasih karunia Allah kita semua punya kemungkinan baru. Saudara sekarang bisa hidup menang atas dosa. Karena maut telah dikalahkan. Saudara punya itu. Sebab nanti ke depan sudah bukan soal hidup, soal jatuh dalam dosa atau bukan. Ke depan hidupnya adalah saudara taat melakukan kehendak Allah atau bukan. Sebab itulah yang akan membawa saudara mengisi kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah bawa dalam kehidupanmu. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa yang terjadi pada kebangkitan sebuah kemenangan besar. Sebuah kemenangan besar yang tidak dapat kita bantah. Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, yang luar biasanya, kuasa kebangkitan itu tidak hanya berlaku pada Yesus. Ternyata sekarang kuasa kebangkitan itu pun berlaku bagi orang yang percaya. Oke. Jadi kuasa yang terjadi yang kemudian membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, kuasa kebangkitan itu, ternyata Alkitab bilang itu pun sekarang bekerja dalam diri orang yang percaya. Wow, coba saudara bayangkan, kuasa yang membangkitkan Yesus itu sekarang bekerja di dalam kita. Saya mau ulang-ulang ini supaya saudara tangkap. Seringkali kita pandang enteng hal ini. Seringkali kita anggap remeh hal ini. Kita sangat dibatasi oleh masalah kita. Kita dibatasi oleh batasan-batasan kita. Batasan finansial, batasan pendidikan, batasan pengetahuan. Kita dibatasi oleh hal tersebut. Tapi saudara tidak pernah melihat bahwa kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus antara orang mati, yang memberikan kemenangan besar itu, sekarang berdiam dalam diri saudara. It's in you. Itu yang Paulus katakan. Bahwa tidak tahukah saudara bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus itu sekarang berdiam di dalam saudara. Coba kita baca beberapa ayat ini. Kita perlu lihat beberapa ayat ini sebelum saya akan lanjutkan membahas dengan saudara. Coba kita lihat dulu. Kita baca di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Kita mau lihat Efesus pasalnya yang pertama. Ditulis dalam Alkitab sebagai berikut. Kalau sudah baca di ayatnya yang ke-19. Saudara perlu perhatikan ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Coba kita lihat ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Saudara tentu harus baca dari ayatnya yang ke-18. Atau saya baca dari ayat 18 pada saudara ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus.
Jadi kaya kemuliaan panggilan bagi saudara. Tapi bukan itu, dia bilang ini. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita. Jadi kuasa itu bagi kita. Kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kuasa yang bekerja bagi kita orang percaya itu sesuai atau sama, seperti, kongruen, berbanding lurus dengan apa? Sesuai dengan kuasa yang dikerjakannya di dalam Yesus dengan apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kuasa yang bekerja di dalam kita sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di sorga. Nah, saudara perlu paham, saudara perlu mengerti bahwa inilah yang terjadi yang Paulus katakan. Yang kukehendaki adalah mengenal pribadinya, tapi kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya ini luar biasa. Itulah kuasa yang sekarang sebenarnya bekerja di dalam saudara. Saudara, ini bukan cuma bekerja setahun sekali pas hari kebangkitan. Ini bukan bekerja setahun sekali pas hari Paskah, di mana kita bangun pagi-pagi cari telur, kita bangun pagi-pagi kemudian cari apa gitu yang merupakan tradisi-tradisi Paskah. Tidak, saudara. Kita harus tahu kuasa ini bekerja seterusnya dalam diri saudara. Bekerja terus-menerus dalam diri saudara. Karena kuasa ini adalah kuasa yang menetap di dalam diri saudara yang percaya kepadanya, yang percaya kepada kebangkitannya. Nah, saudara, ada banyak hal yang saya mau saudara perlu mengerti dalam hal ini. Tapi tentunya saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya satu persatu. Tapi kita sudah membahas ini. Ada satu kemenangan besar dalam kebangkitan Yesus Kristus yang memberi pengharapan baru buat kita. Nah, kuasa yang membangkitkan Yesus itu sekarang berdiam di dalam kita. Ada yang berkata, ya Pak Jonathan itu hanya untuk hal-hal rohani aja. Kuasa rohani, hal-hal rohani. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan tidak. Siapa bilang saudara? Kuasa kebangkitan Yesus ini teraplikasi dalam diri saudara. Dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara percaya dan yakin bahwa kuasa itu tetap bekerja sampai saat ini. Kuasa itulah yang bekerja di dalam saudara. Kuasa itulah yang bekerja pada saat engkau berdoa. Kuasa itulah yang bekerja saat engkau melakukan sesuatu. Kuasa itulah yang bergerak di dalam diri saudara. Kuasa kebangkitan itu. Tapi yang paling powerful adalah ini. Kuasa itulah yang memberikan kepada saudara pengharapan. Pengharapan yang tak terkatakan di masa depan ini, saudara. Oh, mungkin sekarang kita ada dalam pandemi, saudara merasa bahwa kita dalam keadaan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan barangkali. Saya mau beritahu pada saudara, keadaan itu tidak penting bagi Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa. Asal saudara percaya kepadanya, saudara dapat menang atas semua keadaan yang ada dalam kehidupan saudara. Karena kuasanya ada di dalam saudara. Ya, mungkin pandemi ini telah menutup mata kita untuk melihat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus lebih daripada semuanya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang disebut sebagai warisan orang percaya yang powerful. Yang kalau kita lakukan, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Apa kuasa kebangkitan kerjakan dalam kehidupan kita? Kuasa kebangkitan mengerjakan perkara yang sangat dahsyat. Yaitu dia menolong kita mengalahkan daging kita. Ya, dia dapat mengalahkan daging kita. Tahukah saudara? Terbanyak kita orang percaya kalah di dalam daging. Ya. Udah bertumbuh, jatuh lagi kedagingan. Sudah berjalan, jatuh lagi dalam kedagingan. Sebenarnya mari kita lihat apa penyebab dari kedagingan ini. Ya, orang percaya
sudah diselamatkan betul. Tapi dia karena dia masih hidup dalam tubuh, dia masih memiliki keinginan-keinginan tubuh. Tubuh ini pernah dikuasai oleh dosa. Sehingga tubuh ini kemudian yang kemudian sudah dikuasai oleh dosa ini, kemudian terus-menerus mendorong kita untuk memiliki keinginan dan jatuh terhadap keinginan-keinginan daging ini. Di dalam keinginan daging terbanyak itu adalah keinginan penyembahan berhala. Kemudian yang kedua adalah dosa sexual immorality, which is itu bergandengan. Tapi yang ketiga keinginan daging berurusan dengan kita seringkali lemah dan hanya menginginkan perkara-perkara duniawi. Itu yang menyebabkan keinginan daging itu menguasai kehidupan kita. Dan kita jatuh bangun di dalamnya. Seperti orang main yoyo, kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah. Kita dikalahkan begitu rupa. Kita seperti tidak punya cara. Paulus berkata begini, enggak, kuasa kebangkitan itulah yang membuat kita dapat menang atas daging. Mari saya akan kasih contoh secara jelas saja mengenai keinginan daging. Taruhlah dosa seksual. Dosa seksual yang disebut dalam Alkitab adalah dosa percabulan misalnya. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Ya. Tentu saudara membaca ayat-ayat ini dan saudara tahu kan. Di dalam ayatnya yang ke-6 ini saudara bisa melihat bahwa sering sekali orang percaya terjebak dalam kedagingan. Ya, kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-9 itu keinginan-keinginan daging sampai ayatnya yang ke-10. Ya, saudara baca, saudara akan lihat di dalamnya keinginan-keinginan tersebut. Nah, saya ingin kita baca ayat 12, ayat 13, dan ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat. Ayatnya yang ke-12, 13, dan 14. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah, lihat ini. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Kata kuncinya ada di ayat 14. Allah yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kamu juga. Itu ditulis. Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, coba kita perhatikan kata ini. Kata ini dibilang sebenarnya kita bisa buat apa aja. Tapi kita berhak untuk berkata tidak pada hal itu. Sebab dia bilang ini semuanya itu halal, tapi tidak semua berguna. Itu kemerdekaan Kristen sebenarnya itu. Nah, di ayat yang ke-13 dibilang makan adalah untuk perut, perut untuk makan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk melakukan percabulan. Tapi orang yang jatuh bangun di situ kan kadang-kadang sudah menyerah juga. Tapi saya beritahu saudara gini, kalau sudah ketemu dengan kuasa kebangkitan, kuasa kebangkitan itu akan membuat saudara menang atas percabulan ini. Saudara akan menang karena kuasa kebangkitan. Aneh juga ya, ada ayat 14 ini. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dalam konteks bahwa tubuh kita ini udah untuk Tuhan. Karena kita sudah menyerahkan kehidupan kita buat Tuhan. Tubuh kita bukan lagi untuk berbuat dosa. Tubuh kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa Paskah ini atau hari kebangkitan ini adalah saat yang paling penting buat kita untuk kembali mengenal kuasa kebangkitannya yang bekerja di dalam kita. Saudara, percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam saudara. Dia memberikan kepada saudara kekuatan yang dari dalam untuk berhadapan dengan apa yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Kekuatan dari dalam untuk tidak perlu takut. Kekuatan dari dalam untuk tidak pernah menyerah kepada ketakutan
dan pada semua, karena ketakutan itu membuat orang takut mati kan. Tapi tahukah saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa kebangkitan itu. Dia akan membangkitkan kita di dalamnya. Kita akan bangkit kembali dan menang dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menolong kita untuk celebrate Resurrection Day ini dengan kembali bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Dia kerjakan. Ketahuilah, kuasa yang membangkitkan Yesus itu juga bekerja di dalam kehidupan saudara. Hidupi kehidupan ini dalam kemenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.